seperti apa bang? Ya, jadi kita memang harus mengetahui ya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu influencer ya Panji itu dilakukan di tempus delicti kapan? Sebelum undang-undang ini lahir, undang-undang nomor 1 2023 lahir, atau masih pakai undang-undang lama kan gitu. Karena ini berbeda ketentuannya. Nah, perlu diketahui juga ya kan, KUHP lama itu tidak ada unsur yang tidak ada pidana. Kalau menyerang kehormatan dari presiden itu tidak ada, ya kan? Itu hanya pencemaran nama baik biasa. Nah sekarang di Undang-Undang Nomor 1 2003 sudah sangat jelas ada menyerang kehormatan presiden itu dari pasal 218 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ya. Itu bisa dikenakan. Itu namanya menyerang kehormatan seorang wakil presiden dan presiden. Situ. Nah, ini lagi-lagi kalau laporannya dilakukan saat ini karena itu bukan tempus delictinya, jadi perkaranya itu sebelum undang-undang ini berlaku yaitu 2026, itu kita memakai asas namanya lex favor reo ya kan. Jadi ketentuan yang meringankan bagi pelaku itu dipakai, memakai KUHP lama atau KUHP baru. Tapi kalau ternyata di KUHP di saat kejadian itu dia di KUHP lama tidak ada pengatur yang mengaturnya, itu tidak bisa dikenakan. Jadi itu lagi-lagi tidak ada pidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Asas legalitas kan jelas di sini. Jadi seseorang tidak bisa dituntut apabila peraturannya belum diatur di dalam perundang-undangan. Itu asas legalitas. Bang, kita coba bedah satu bahan yang dia pakai untuk menjadi seorang jadi stand up ya. Dia itu memparodikan muka wakil presiden Gibran dengan gampang ngantuk gitu. Itu tuh bang, itu gimana bang dalam undang-undang hukum bang? Ya lagi-lagi kan. Jadi sekarang apakah ini dilakukannya setelah undang-undang berlaku atau sebelum berlaku? Kita bicara sebelum aja bang. Sebelum. Nah tadi yang dipakai seperti saya bilang tadi ada asas tadi yang menguntungkan pelaku. Jadi bisa tidak bisa digunakan pakai KUHP baru. Karena ini yang KUHP baru ini jelas merugikan pelaku. Jadi menggunakan KUHP lama belum mengatur. Jadi belum bisa dikenakan terhadap komika tadi. Karena kejadiannya sebelum undang-undang KUHP baru ini berlaku tahun 2026. Kalau pakai undang-undang baru, apakah bisa dia terkena sanksi atau ada unsur pidananya gitu? Makanya setelah 2026 asas legalitas ini yang mengenai pasal 218 219 menyerang kehormatan presiden itu ada ancamannya presiden dan wakil presiden ya. Jadi Gibran ini termasuk kan wakil presiden. Kalau pejabat lain nggak diatur di dalam KUHP baru, ini ancamannya 3 tahun. Dan inilah yang sekarang perlu diwaspadai oleh influencer atau masyarakat ya. Jangan menyerang atau memparodikan seorang pejabat publik, terutama presiden dan wakil presiden. Gitu. Tapi itu kan berbicara dengan fisik ya bang. Ya. Andai kata dia hanya berbicara fisik tapi tidak mencakup dengan presiden, anggaplah bukan presiden, itu orang yang bersangkutan keberatan itu gimana bisa? Ya jadi sekarang gini, namanya pasal yang tadi pencemaran atau menyerang kehormatan presiden itu adalah delik aduan. Ada yang mewakili masyarakat yang geram dengan ulah komika itu dilaporkan bisa. Ya kan? Jadi walaupun presidennya sendiri tidak melaporkan, tapi karena ini sudah menyangkut ikon negara dari seorang kepala negara ya kan. Nah ini akhirnya masyarakat dan warga negara Indonesia bisa melaporkan. Berarti berbeda bang dengan kritikan dengan merosting ini menurut abang beda bang ya? Kritik itu ya yang dikejar seperti Rocky Gerung bilang adalah kebijakannya. Sedangkan menyerang kehormatan, memparodikan, menyerang dengan kelakuan yang dari itu unsurnya lebih kepada pribadi, personal, itu adalah menyerang kehormatan presiden selaku ikon dari kepala negara. Jadi gimana bang kasus
abang melihat secara hukum kasus seorang Panji ini, dia melakukannya sebelum undang-undang lama. Ya. Tapi sekarang kita dilaporkannya nih sudah memasuki KUHP baru nih bang. Ya. Gimana tuh bang? Artinya apakah bisa seorang Panji ini tersandung kasus hukum atas apa yang dilakukan merosting seorang wakil presiden gitu bang? Dan Ya. juga Pak Prabowo juga presiden juga di roasting juga sebenarnya gitu. Nah, karena berlakunya setelah karena dilakukannya sebelum undang-undang KUHP baru ini terjadi, maka berlakulah prinsip lex specialis. Ya, jadi penerapan terhadap hukum itu yang menguntungkan pelaku selama belum ada perubahan dari ini ya, dari undang-undangan. Jadi ketika dia lakukan 2024, dia masih pakai KUHP lama karena lebih menguntungkan. Menurut abang pribadi, apa yang dilakukan seorang komika itu dikatakan salah atau benar bang? Jelas salah karena Salah ya? memparodikan. Kalau dia seharusnya harusnya ya dia yang dikomentarin itu ya, kita kebebasan berpendapat itu adalah mengenai kebijakan. Kalau misalnya pejabat publik salah dalam kebijakan, masyarakat boleh mengkritisi, tapi tidak boleh menyerang pribadi atau menyerang kehormatan dari seorang presiden atau wakil presiden. Satu konten lagi nih bang, saya ingin abang kupas. Ini kan Panji bilang kalau presiden kita ini memaafkan seorang koruptor. Itu masuk gak bang deliknya bang? Presiden Memaafkan seorang koruptor itu dimasukkan dalam isi roasting dia di depan umum gitu. ya. Itu gimana tuh bang? Kalau ini terkaitkan dengan kebijakan. Itu kebijakan. Itu kebijakan ya. Tapi kebijakan lagi subjektivitas di sini, ya kan? Memaafkan seorang koruptor di sini. Apa yang dilakukan dari presiden ini apakah untuk kepentingan umum, ya kan? Yang tadi ketika salah satu tokoh atau pejabat teras di salah satu partai politik, ya kan, itu dibuat amnesti atau pengampunan, itu kan nanti bisa menghilangkan kegaduhan gitu. Itulah kebijakan yang subjektivitas menurut. Tapi ini di komentarnya sah-sah saja. Asal tidak menyerang kehormatan dari seorang wakil presiden atau wakil presiden gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi ya, komika ini bisa dikenakan atau tidak? Kalau menurut kami ya tadi berdasarkan prinsip lex specialis yang menguntungkan. Jadi lagi-lagi asas legalitas pun berlaku. Tidak dapat seseorang dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya, gitu kan. Jadi saat komika tadi Panji itu membuat roasting, itu undang-undang KUHP baru belum berlaku. Udah. Tanya lagi? Enggak. Hah? Udah.